Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Ari Prayoga. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang langkah-langkah penelitian atau prosedur penelitian dalam penelitian kualitatif. Untuk yang pertama, introduction. Jadi langkah-langkah penelitian dalam usulan rencana proposal merupakan rencana tahapan kerja atau metodologi yang akan dioperasikan pada pelaksanaan riset di lapangan. Secara umum, dalam usulan rencana proposal metodologi penelitian MPI kualitatif, display ada 6 tahapan. Mungkin ini juga tergantung pada pedoman yang berlaku pada saat ini. Nanti teman-teman bisa melakukan penyesuaian. Akan tetapi ini secara umum dan secara lengkap ya, di display terlebih dahulu. Yang pertama ada pendekatan penelitian dan juga metode penelitian yang digunakan. Yang kedua jenis data dan sumber data penelitian. Yang ketiga ada tempat dan waktu penelitian. Yang keempat ada teknik pengumpulan data atau kita sering menyingkatnya menjadi TPD. Yang kelima ada teknik analisis data penelitian. Dan yang terakhir ada teknik pemeriksaan untuk uji absah data. Kita masuk pada poin pertama ya. Di sini kita lebih teknis ya. Sebelum kita masuk sebagai pengantar lah katakan ya, sebelum uraian ke-6 sebenarnya, ke-6 sublangkah penelitian tersebut, penulisannya sebagai berikut. Ini sebagai pengantar saja dalam proposal. Bisa yang pertama, dalam langkah-langkah penelitian ini akan dijelaskan tahapan langkah yang akan dilakukan, meliputi tadi ya, dari mulai poin pertama hingga terakhir. Secara rinci, kalau dalam pedoman ada 5 ya. Secara rinci, kelima tahapan tersebut diurai sebagai berikut, baru masuk ke pembahasan pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Secara detail ya. Ataupun juga kalimat pengantarnya bisa menggunakan opsional yang kedua. Secara garis besar, langkah-langkah penelitian akan menguraikan 5 tahapan kegiatan yang akan dilakukan sebagai metode, yaitu yang pertama apa, yang kedua, ketiga, keempat, dan yang kelima. Uraian selanjutnya adalah sebagai berikut, baru nanti masuk ke pembahasan. Poin yang pertama ya, diuraikan secara rinci. Ini sebagai contoh kalimat pengantar saja sebelum kita masuk pada pembahasan langkah demi langkahnya, seperti itu. Yang pertama, kita membahas tentang pendekatan dan metode penelitian. Ini meliputi 2 hal pokok, yang pasti yang pertama pendekatannya. Sebutkan bahwa penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Kemukakan apa yang dimaksud disertai kutipan. Jadi pendekatan kualitatif adalah apa, menurut siapa, lebih sempurna jika disertai dengan alasan dan diperoleh alasan dan boleh disertai kutipan. Kutipan ini memang perlu karena kaitannya dengan sitasi ya, sitasi yang dimasukkan dalam karya ilmiah ini agar tidak plagiasi. Jadi nanti dijelaskan pendekatan kualitatif. Mengapa menggunakan pendekatan kualitatif ya? Karena pendekatan kualitatif misalnya secara holistik dapat mengungkap ya, dan juga mengkonstruksi realitas fenomena yang ada di lapangan. Seperti itu. Nanti dijelaskan mengapa diambil atau digunakan pendekatan kualitatif. Yang kedua, ada metode penelitian.
Jadi kemukakan jenis metode yang digunakan, misalnya menggunakan metode deskriptif kualitatif. Boleh dilengkapi penjelasan apa yang dimaksud dengan metode deskriptif kualitatif, yaitu menurut siapa, dijelaskan. Seperti itu, cara lengkap ya. Nanti akan ada contohnya di akhir. Selanjutnya ada sumber data. Kemukakan bahwa sumber data penelitian terdiri atas benda, lingkungan, dan lingkungannya ya. Orang, aktivitas orang, dan juga dokumen. Misalnya benda ya, benda, alam, dan lingkungannya. Kemukakan apa saja sebagai sumber data fisiknya, yaitu lingkungan madrasahnya, lalu ruang apa, gedung apa, lalu juga intinya lingkungan dari madrasah itu sendiri. Untuk selanjutnya ada sampel atau key informant ya katakan. Dalam penelitian kualitatif ditentukan key informantnya ya, lalu diikuti dengan proses bergulir menuju informasi informan yang lainnya ya, yang ditunjuk katakanlah, yang atau yang direkomendasikan. Nah, nanti di situ ada snowball proses ya. Nanti key informantnya dalam penelitian ini yaitu kepala sekolah. Snowball proses kepada wakil kepala bidang kurikulum, wakil kepala bidang kesiswaan, dan sebagainya. Lalu dokumen. Jadi dokumen apa saja yang diteliti, misalnya dokumen tentang kesiswaan, dokumen tentang absensi, dan sebagainya disebutkan. Sesuai dengan tema riset yang kita ampu ya. Lalu sumber data pelengkap, kemukakan seperti orang dan aktivitas lainnya, benda atau dokumen, dan sebagainya. Yang melengkapi sumber data. Karena kan sumber data itu ada primer ya, yang 3 di atas tadi, 1, 2, 3 itu primer, lalu yang keempat itu sekunder. Tempat atau lokasi dan juga waktu penelitian. Untuk tempat atau lokasi penelitian, atau kita sering mendengar dengan istilah lokus penelitian, tulis nama lembaga secara lengkap ya, jangan dulu disingkat terlebih dahulu, tuliskan secara lengkap, di bawah yayasan apa kalau misalnya swasta gitu kan ya, alamat lokasinya di mana secara rinci, lalu bisa dikemukakan secara akademik alasan mengapa pemilihan lokasi tersebut sebagai lokasi penelitian. Baik alasan prinsip yang bersifat akademik maupun alasan praktis atau teknis ya, misalnya secara keterjangkauan dari lokasi penelitian seperti itu. Lalu waktu penelitian. Kemukakan waktu penelitian sejak bulan apa sampai dengan bulan apa, bila perlu berikut dengan tanggalnya ya. Mungkin teman-teman di mata kuliah sebelumnya pernah Bapak sampaikan untuk membuat tabulasi atau tabel jadwal ya. Jadi nanti ada jadwal. Ini pun juga silakan teman-teman dibuat jadwalnya dari mulai penyusunan penentuan tema riset, penyusunan proposal, seminar proposal, lalu juga bimbingan grand tour ke lapangan, lalu juga penganalisis data sampai ke sidang akhir ya, sampai ke pelaporan dan publikasi. Itu bisa dijadwalkan, dibuat dalam tabulasi, itu lebih bagus. Lalu selanjutnya teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data ini sering teman-teman mendengar dan juga selalu disampaikan oleh Bapak juga ya dalam beberapa pembahasan teknis. Jadi uraikan teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif.
kita tahu dalam penelitian kualitatif itu menggunakan triangulasi. Jadi data dicek melalui 3 sumber atau menggunakan 3 teknik ya. Yang pertama, teknik pengumpulan data menggunakan observasi. Nanti observasi apa yang digunakan, nanti dijelaskan. Observasinya observasi partisipatif. Apa yang dimaksud dengan observasi partisipatif? Lalu mengapa hal tersebut dipilih dalam penelitian kualitatif? Lalu kegiatan apa saja yang diobservasi, aktivitas apa saja yang diobservasi, nah itu dijelaskan. Yang kedua, wawancara. Wawancara terstruktur atau tidak terstruktur. Wawancara terstruktur misalnya karena informannya, key informan dan informan lainnya mudah ditemui ya. Jadi wawancara terstruktur. Apa itu yang dimaksud wawancara terstruktur? Lalu siapa yang diwawancarainya? Nanti disebutkan saja di list ya. Lalu menyalin dokumen atau teknik dokumentasi. Berarti ada 3 teknik ya dalam TPD ini. Teknik dokumentasi. Bagaimana apa yang dimaksud dengan teknik dokumentasi, menurut siapa, jangan lupa citasinya. Setelah itu, dokumen apa saja yang disalin, yang perlu untuk di-copy, seperti itu. Lalu sekarang kan berupa apa? Berupa file, hard file atau soft file. Kalau sekarang kan kita sudah zamannya untuk mengcopy dokumen atau menyalin dokumen melalui digital ya, seperti itu. Tiap TPD dijelaskan ya tadi ya, berarti ada 3 TPD. Lalu juga dari mulai observasi, wawancara, hingga ke teknik menyalin ya dokumen. Selanjutnya, prosedur dan teknik analisis data. Prosedur analisis data dalam penelitian kualitatif itu juga teman-teman jelaskan saja. Tahapannya ada 3 ya, unitisasi, kategorisasi, dan penafsiran. Itu silakan teman-teman citasi dalam buku sumber yang sudah di-share ya. Unitisasi itu apa, lalu bagaimana mekanisme unitisasi dalam penelitian kualitatif. Kategorisasi datanya seperti apa. Nah, data dijelaskan ya. Lalu penafsirannya seperti apa. Teman-teman silakan dicek dalam buku sumbernya, buku babonnya. Kalau teman-teman tidak membuka buku babon dan tidak membaca itu, otomatis teman-teman akan kebingungan seperti itu. Tidak akan nanti akan Bapak berikan gambaran contohnya ya, agar lebih agar lebih mudah lah teman-temannya. Oke. Jenis tujuan penafsirannya bisa deskripsi semata-mata ya, atau menggunakan analisis kritis ya, menggunakan teori apa. Lalu teknik pemeriksaan atau untuk uji keabsahan data, kriterianya ada 4. Kriteria keabsahan data dalam penelitian kualitatif itu ada 4. Yang pertama kredibilitasnya, keteralihannya, yang kedua ya, yang ketiga kebergantungannya, dan yang keempat kepastiannya. Keempat kriteria ini diuji melalui 10 teknik uji absah data. Nah, teknik uji absah data ini mungkin teman-teman ada yang masih bingung. Nah, secara detail akan sedikit Bapak berikan gambaran ya. Jadi, dari mulai perpanjangan keikutsertaan. Jadi perpanjangan keikutsertaan ini dilakukan dengan cara mengikuti segala aktivitas dan kegiatan dalam kurun waktu
tadi ya, karena peneliti ini ingin agar lebih tahu secara holistik dan juga secara alamiah latar dari penelitian, maka perpanjangan keikutsertaan ini dilakukan dengan cara ketekunan pengamatan peneliti di lapangan dari sejak misalnya bulan apa hingga bulan apa, seperti itu. Itu perpanjangan keikutsertaan. Yang kedua, peningkatan ketekunan dalam penelitian. Jadi ini melakukan pengamatan secara lebih cermat dan secara berkesinambungan. Kalau perpanjangan keikutsertaan tadi berkaitan dengan waktu yang bagaimana sejauh mana dan selama mana peneliti di lapangan. Kalau ketekunan pengamatan ini bagaimana setiap aktivitas, setiap kegiatan yang berlangsung dan berkaitan dengan tema riset, maka itu diikuti seperti itu. Triangulasi. Jadi triangulasi ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai cara dan waktu dengan membandingkan hasil pengamatan dengan hasil wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Seperti itu ya. Jadi secara redaksionalnya lah. Selanjutnya pengecekan atau pemeriksaan sejawat. Ini dilakukan diskusi bersama dengan teman sejawat. Pengecekan sejawat dilakukan bersama dengan tim kecil, kelompok kecil yang sebelumnya sebutkan. Pengecekan sejawat dilakukan dengan cara secara bersama melakukan cek dokumen usulan rencana proposal bersama dengan siapa. Nah, kelompok kecilnya silakan disebutkan. Lalu kecukupan referensi. Kalau untuk kecukupan referensi ini adanya dokumen pendukung atau juga sumber pendukung untuk membuktikan data ya, untuk membuktikan data dan juga penelitian-penelitian terdahulu, kecukupan referensinya. Lalu selanjutnya kajian kasus negatif. Ini peneliti mencari data yang berbeda bahkan bertentangan dengan data yang berkaitan dengan tema riset gitu. Itu dijelaskannya. Intinya mencari data yang memang bertolak belakang dengan informasi-informasi yang sudah disampaikan. Jadi data negatifnya lah gitu. Kalau misalnya ada tidak di sini baik-baik semua. Oh ternyata ada data catatan di BP-nya, ada yang nakal misalnya, atau ada yang kabur misalnya. Itu adalah catatan kasus negatif seperti itu. Lalu yang ketujuh, pengecekan anggota. Jadi pengecekan anggota ini untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang disampaikan oleh pemberi data. Seperti itu. Ya, dalam hal ini berarti narasumber yang menyampaikan data. Seperti itu, pengecekan anggota ya. Jadi untuk mengecek sejauh mana data yang sudah tersampaikan kepada peneliti. Lalu ke selanjutnya uraian rinci. Jadi teknik ini melaporkan hasil penelitian secara rinci, teliti, dan cermat agar mampu menggambarkan dengan baik dan benar konteks penelitian yang dilakukan. Uraian rinci ini dilakukan dengan cara peneliti menyusun secara rinci nanti ya di laporan bab keempat seperti itu. Jadi uraian rinci ya. Lalu selanjutnya audit kebergantungan. Jadi audit kebergantungan ini digunakan untuk menjaga kehati-hatian dan
yang akan terjadi, kemudian kesalahan yang dalam mengumpulkan dan menginterpretasikan data. Audit kebergantungan dilakukan bersama dengan dosen pembimbing akademik. Nah, disebutkan dosen pembimbing akademiknya siapa. Lalu disebutkan juga dosen pengampu mata kuliah bersama dengan Abiana ya, Dr. Andes Haji Yaya Suryana MAG, lalu juga Ari Prayoga. Nah, ini audit kebergantungan yang dilakukan seperti itu, karena harus ada audit ya. Jadi dicek, laporannya itu dicek seperti itu. Lalu selanjutnya audit kepastian. Digunakan untuk menilai hasil penelitian yang dilakukan dengan cara mengecek data dan informasi serta interpretasi hasil penelitian didukung oleh materi yang ada pada pelacakan audit. Itu bisa disampaikan ya secara rinci seperti itu. Untuk lebih lengkapnya nanti akan di-share ya. Terima kasih untuk materi hari ini. Semoga tadi yang sudah disampaikan dapat lebih membuka kembali cakrawala keilmuan kita dan juga mengingatkan sebenarnya ini sebagai pengingat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.